Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang telah hadir bersama kita hari ini, Kiai Haji Lora Amin, yang juga sekaligus Ketua Tim Verifikasi dan Validasi PBNU dan juga sebagai Ketua Caretaker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung. Ini rangkap jabatannya banyak sekali. Dan yang kedua yang juga sama-sama kita muliakan, Kiai Haji Muhyiddin Thohir yang juga sebagai salah satu suriah pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang mana hari ini beliau sebagai wakil ketua caretaker pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Lampung. Dan di sebelah kiri saya yang paling ujung, Pak Aswandi Rizal, beliau sebagai salah satu wakil bendahara umum PBNU dan juga hadir di sini dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota tim verifikasi dan validasi atau nanti akan kita singkat dengan Verval, khususnya di Provinsi Lampung di zona 3. Dan tentunya buat para pengurus caretaker yang lain, itu Profesor Dr. Alamsyah, kemudian Profesor Ruslan Gofur, kemudian Gus Solihin, kemudian juga Dr. Safari yang masih di jalan, dan khususnya yang sangat kami muliakan Rois Suriah, Ketua Tanfidiyah atau Sekretaris ataupun yang mewakili dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Selampung. Saya manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kekuatan, terutama kesehatan, apalagi para yai ini banyak yang datang jauh-jauh dari kota ataupun kabupaten yang berdomisili. Tentunya dengan iringan doa, mudah-mudahan segala ikhtiar dan langkahnya ke sini itu diberikan keselamatan dan kelancaran, tentunya menjadi berkah atas pengabdiannya kepada Nahdlatul Ulama. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam kepada kita sampai hari ini. Mohon izin Lora Amin untuk menyampaikan verifikasi dan validasi. Ini saya disuruh terus berdiri sama suriah, ya saya harus manut. Jadi kalau ingin melihat bedanya Tanfidiyah dan suriah, bisa lihat kalau suriah itu pakai sarung. Kalau Tanfidiyah itu nggak boleh pakai sarung. Karena kalau saya pakai sarung nanti dibilangnya Tanfidiyah rasa suriah. Baik, yang akan disampaikan pada hari ini, terutama pertama, kenapa harus ada verifikasi dan validasi. Kemudian yang kedua, apa dasar pelaksanaannya. Mengapa kemudian kita hari ini mengundang para yai semua. Terus kemudian pertanyaannya, apa dasar aturannya kita melaksanakan verifikasi dan validasi ini. Nah, kemudian nanti ada penjabaran terkait pengertian, maksud, tujuan, prioritas, dokumen, dan tahapan. Pertama terkait latar belakang. Pada bulan Mei di 2022 itu kita melaksanakan konferensi besar, di mana salah satu produknya itu adalah peraturan tentang pengukuran kinerja. Nah, sebagaimana tadi yang disampaikan sama Lora Amin, kemudian ada pengklasifikasian A, B, dan C. Nah, perlu dicatat bahwa pengklasifikasian ini memang karena ada amanah dari anggaran rumah tangga sebelumnya. Jadi hasil muktamar yang di Lampung itu kemudian mengamanahkan bahwa harus ada proses pengklasifikasian. Sehingga kemudian muncullah peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang kemudian membagi klasifikasi tersebut. Secara gampangnya, itu tadi sudah disampaikan sama Lora Amin, ada A, B, dan C. Yang A itu adalah seluruh provinsi di Pulau Jawa, NTB, dan Lampung. Artinya itu yang memang menjadi basis kultural daripada Nahdliyin. Kemudian, setelah diklasifikasikan, di dalam anggaran rumah tangga itu disebutkan bahwa ada kewajiban melakukan pengukuran kinerja. Jadi ini lagi-lagi amanah dari anggaran rumah tangga. Nah, tapi belum ada turunannya. Maka kemudian dibuatlah peraturan bagaimana cara mengukur kinerja.
Nah, pengukuran kinerja ini kemudian disesuaikan dengan kelasnya A, B, C. Artinya gini, kita tidak mungkin menggunakan kriteria atau ukuran yang sama antara Lampung misalkan dengan Sulawesi yang notabene misalkan di satu daerah yang minoritas. Harus fair. Sehingga kemudian ukurannya pun berbeda-beda. Saya tidak akan bahas lebih banyak, tapi di sini salah satu perbedaannya itu adalah dalam konteks klasifikasi A, PWNU pada saat melaksanakan konversi wilayah itu harus melibatkan MWC. Salah satunya itu. Kalau tanya di klasifikasi B atau klasifikasi C misalkan di Sulawesi ataupun di Papua itu akan berbeda. Mereka tidak perlu melibatkan. Karena apa? Karena klasifikasinya beda. Ini yang kemudian di sini kita mulai bicara bahwa pelibatan tidak hanya PCNU tapi MWCNU. Nah, kenapa dasarnya? Sederhananya begini. Kita ini ingin ketua yang terpilih itu, Rois yang terpilih itu melibatkan semakin banyak orang terutama di pihak yang MWC. Karena kita berharap kelak yang menjadi itu adalah sosok yang ahli silaturahim. Kalau dulu mungkin, kalau misalkan ternyata ada satu provinsi, kota dan kabupatennya itu cuma 5, bandingkan konferwil pesertanya hanya 5. Ini akan membuka ruang intervensi dari luar, karena apa? Karena begitu mudah diintervensi, karena pesertanya hanya sedikit. Sehingga kemudian ketika dibuka itu akan menjadi sulit dan hanya orang-orang yang ahli silaturahim dia yang kelak akan bisa menarik simpati para pemilik hak suara. Itu gagasan salah satunya. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa MWCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih. Nah, ketika kemudian kita bicara MWC, kalau memperhatikan peraturan-peraturan sebelumnya, terutama yang dalam 10 tahun yang lalu, itu bahwa dulu itu yang meng-SK-kan MWC itu PW, pengurus wilayah. Tapi kemudian berubah tahun 2013 karena saya kemarin itu mencari rujukannya untuk melakukan verval ini. Ternyata di tahun 2013 itu pembentukan kepengurusan MWC itu masih dilaksanakan oleh pengurus wilayah. Namun setelah itu kemudian menjadi pengurus cabang. Nah, problemnya di sini tidak adanya kontrol yang positif. Tidak adanya kontrol yang positif. Karena apa? Karena yang tahu MWC dan yang tahu ranting itu hanya pengurus cabang. Pengurus wilayah menjadi tidak tahu apa-apa. Sehingga tidak ada kontrol yang positif. Sinerginya sulit dilakukan karena apa? Karena keterbatasan dengan informasi yang dimiliki. Sehingga kemudian PBNU menerbitkan yang namanya surat edaran terkait persiapan pelaksanaan pengukuran kinerja PWNU dan PCNU. Nah, ini perlu difahami bahwa kita ini belum masuk ke pengukuran kinerja yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kalau pengukuran kinerja yang sesungguhnya itu kriterianya tadi disebutkan. Kita ini kan Islamiyah, Diniyah, Istimaiyah. Artinya apa? Dalam konteks keagamannya kita harus melaksanakan Lailatul Istimah, halakoh di induk-induk pondok pesantren. Kemudian dalam konteks diniyahnya harus punya lembaga-lembaga pendidikan. Dalam konteks sosialnya, kesehatannya kita harus punya yang namanya klinik. Karena ini semua adalah klasifikasi A. Termasuk dalam konteks ekonominya harus punya yang namanya badan usaha milik NU. Kita belum masuk ke pengukuran kinerja. Makanya di sini di dalam surat edaran disampaikan persiapan pelaksanaan pengukuran kinerja. Jadi di sini konteksnya itu adalah terkait verval, verifikasi dan validasi MWCNU. Nah, ini suratnya ini sudah dikirimkan pada tanggal 17 April 2023. Nah, kemudian aturan pelaksanaan seperti apa? Apa yang harus kita verifikasi dan validasi? Kita balik lagi ke aturan. Nah, di tahun 2017 sebetulnya itu ada Konbes. Itu hasilnya begini, pertanyaannya begini. Kalau kita PBNU kemudian menggunakan aturan terbaru itu kan tahun 2022. Ada MWC kemudian yang dibentuknya itu sebelum tahun 2002. Apakah fair kalau kemudian verifikasi dan validasinya menggunakan aturan terbaru, di mana aturan terbaru itu tidak sulit ke belakang? Sehingga kemudian di sini kami menggunakan aturan yang relevan dengan zamannya, yaitu hasil Konbes di tahun 2017. Nah, di tahun 2017 dikatakan bahwa surat pengesahan keputusan
Susunan pengurus MWC diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan tim formatur, berdasarkan permohonan tim formatur ditandatangani oleh Roy Syuriah terpilih sebagai ketua formatur dan ketua Tanfidiah terpilih sebagai sekretaris dengan dilampiri berita acara hasil konferensi dan persyaratan lain yang diatur dalam bab atau pasal pengajuan keputusan. Artinya dari sini kita bisa menurunkan bahwa pertama, dalam kalimat ini harus ada surat permohonan. Yang kedua, surat permohonan itu disampaikan oleh tim formatur, maka harus ada berita acara formatur. Nah, di dalam peraturan tersebut juga disebutkan dilampiri dengan berita acara hasil konferensi. Sehingga nanti kita akan cek juga dokumentasinya, apakah ada berita acara konferensinya atau tidak. Nah, sebagai alat kontrol, karena memang hari ini sangat jarang ada satu kegiatan itu tidak ada foto-fotoan karena semua sekarang sudah punya handphone, maka diharapkan juga bisa memberikan dokumentasi terkait kegiatannya sebagai bukti pendukung. Nah, untuk yang tahun 2022 kurang lebih sebetulnya sama. Tidak ada perbedaan, kita baca aja bersama. Surat keputusan susunan MWCNU diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Roy Syuriah terpilih sebagai ketua formatur dan ketua Tanfidiah terpilih sebagai sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi. Sama sebetulnya. Artinya apa? Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara peraturan tersebut. Nah, kalau kemudian diturunkan, sebetulnya ada pasalnya itu karena di sini disebutkan sebagaimana atau persyaratan lain yang diatur dalam bab garing pasal pengajuan, di mana proses pengajuannya itu harus ada biodata. Jadi sejak tahun 2017 sebetulnya pengajuan itu sudah harus ada biodata. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan verval? Nah, ini verifikasi itu adalah memeriksa kelengkapan dokumen. Jadi kita periksa dokumennya lengkap nggak? Setelah kemudian dokumennya lengkap, kita lakukan yang namanya validasi. Validasi itu apa? Menguji keabsahan dokumen. Dokumennya absah nggak? Sah nggak? Kemudian, apa maksudnya? Maksudnya itu adalah melakukan pendataan keberadaan MWCNU dan memastikan keabsahan kepengurusannya. Karena apa? Karena kita ini ujungnya apa? Ujungnya konferensi wilayah. Kita ini harus melibatkan MWC. Nah, karena tadi faktanya adalah bahwa yang mengerti keberadaan MWC itu adalah PAC, maka PC pun harus bisa membuktikan bahwa kepengurusan daripada MWC ini memang ada dan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perkumpulan. Dan tujuannya apa? Tadi sudah disampaikan sama Laura Amin. Kita punya data yang akurat tentang kepengurusan MWC. Memang betul, ini tadi itu kita ini harus se-Indonesia. Cuma kita menggunakan skala prioritas karena kebetulan pada saat yang sama ada 3 provinsi di kelas A itu yang masa khidmatnya itu mau berakhir. Pertama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ketiga Lampung. Ini kebetulan sekali karena memang ketua caretakernya ini Laura Amin dan juga beliau itu sebagai ketua tim verifikasi dan validasi, maka beliau langsung bisa melakukan prioritas untuk pelaksanaan verval ini di Lampung ini. Maka tadi sebagaimana disampaikan sama Kiai Muhyiddin, ini tentunya akan menjadi role model. Jadi apa kemarin itu Kiai tuh lihat harusnya kayak Lampung gitu ya. Ada bahasa seperti itu. Nah kemudian, ini prioritas tadi sudah kita sampaikan bahwa ini sebetulnya keseluruhan tapi prioritasnya itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung. Jadi intinya kita kemarin itu sudah membentuk tim yang kita bagi-bagi, itu seluruh waseknya terlibat dalam tim verifikasi dan validasi. Jadi ada yang kebagian di Lampung, ada yang kebagian di Jawa Tengah, ada yang kebagian di Jawa Timur. Kebetulan saya kebagian di Lampung, karena saya minta di Lampung, kebetulan karena saya sebagai sekretaris caretaker. Nah kemudian dokumen-dokumen apa yang diverifikasi? Sebagaimana tadi disampaikan, jadi ini adalah turunan dari aturan. Pertama tadi disampaikan ada berita acara konferensi. Ketika menyampaikan surat permohonan SK dari tim formatur. Kedua, ada berita acara formatur. Karena tentunya surat permohonan dari tim formatur itu
yang bersangkutan itu harus melampirkan bahwa memang ini hasil berita acara. Nah, kemudian setelah itu ada surat permohonan SK MWCNU kepada PCNU, kemudian SK-nya kita lihat. Setelah SK-nya nanti ada faktor-faktor yang sifatnya pendukung, yaitu foto pendukung, foto-foto dokumentasi sidang-sidang konferensi waktu itu. Nah, kemudian tahapannya, nah ini mulai pertama adalah koordinasi dengan PWNU. Sama halnya sekarang PBNU melaksanakan koordinasi dengan PWNU, kemudian mengumpulkan PCNU. Seperti hari ini, kita mengundang seluruh PCNU terkait sesuai zonasinya untuk menjelaskan atau melakukan sosialisasi terkait verbal ini. Jadi tahap kita hari ini ada dikumpulkan PCNU. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai sosialisasi ini, sudah kita sampaikan dokumentasi apa, dokumen-dokumen apa saja yang perlu disampaikan kepada tim verbal, kita memberikan waktu 7 hari untuk bisa menyampaikan seluruh dokumen tersebut langsung ke tim verifikasi dan validasi. Jadi Lora Amin langsung aja dikirimkan ke kita supaya segala sesuatunya itu tidak kemana-mana. Jadi nanti mekanismenya nanti akan kita jelaskan. Jadi setelah dikumpulkan nanti langsung saja sama tim gas, tidak perlu dikasih ke yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita menerima dokumen-dokumen tersebut, kita lakukan verifikasi. Kita cek kelengkapannya, kemudian setelah selesai, itu ada waktunya maksimal 2 hari. Jadi kalau kita lihat hari ini, kemudian mengumpulkan dokumen itu berarti 7 hari ke depan, kita cuma dikasih waktu 2 hari, berarti 9 hari kita sudah melakukan verifikasi, kemudian ada waktu lagi 5 hari, berarti 14 hari atau 2 minggu, kita harus sudah menyelesaikan validasi. Jadi kami ini diberikan waktu untuk melakukan sampai dengan tahap validasi itu sekitar 2 minggu. Nah, kemudian setelah itu kita akan uji sampling. Jadi uji sampling itu dari seluruh MWC yang disampaikan kepada tim verifikasi dan validasi, kemudian kita acak, kita random, kita cek langsung bisa ke lokasi. Tapi ini enggak semua karena sampling. Karena kalau semua lumayan, ini kan Lampung ini lumayan besar sekali ya. Ini malah nanti kita konveribelnya nggak jadi-jadi karena tim verifikasinya masih jalan-jalan. Nah, kemudian setelah itu ada info pembanding. Artinya kita ini terbuka karena memang hari ini hari yang memang masa zaman yang transparan, di mana semua orang bisa mengakses. Itu nanti kalau kemudian kita membuka saluran-saluran, misalkan ternyata ada info dari pembanding lain, oh sebetulnya itu nggak ada itu hanya dokumentasi saja, secara tertulis saja, pelaksananya itu nggak ada. Karena makanya di sini kemudian arahan dari PBNU itu bahwa kita ini melibatkan seluruh komponen keluarga besar Nahdlatul Ulama. Tujuannya tentunya harapannya ke depan, karena kita ini sudah diatur oleh anggaran rumah tangga, karena kita ini sudah diatur oleh aturan perkumpulan, maka mau nggak mau kita memang harus menjaga ketaatan terhadap peraturan tersebut. Nah, kemudian setelah itu, setelah semuanya selesai, kita uji sampling, datang ke satu daerah, ataupun misalkan bisa dengan cara yang lain, kita kemudian memperoleh info pembanding, kemudian kita mengkompilasi, mengumpulkan, dan membuat rekomendasi. Jadi kami ini, kewenangan daripada tim verbal ini adalah memberikan rekomendasi. Kami ini bukan pengambil keputusan. Segala sesuatunya nanti akan disampaikan kepada PBNU untuk dibahas dalam rapat khusus, sehingga kemudian nanti hasilnya akan disampaikan. Nah, di sini kemudian setelah tadi kita membuat kompilasi rekomendasi, kita laporkan, dan setelah itu selesai, alhamdulillah. Baik, itu saja. Saya pikir ini sangat sederhana, bisa difahami, karena intinya adalah bagaimana kemudian nanti bisa menyampaikan dokumen-dokumen tadi, yaitu yang pertama adalah berita acara konferensi, yang kedua adalah berita acara formatur, yang ketiga adalah pengajuan SK, kemudian yang keempat adalah SK-nya itu sendiri, dan kelima sebagai bukti pendukung adanya dokumentasi dan foto. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya ini tidak satu arah, kita bisa 2 arah. Untuk lebih ke depannya saya kembalikan kepada Lora Amin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.